Sekarang kita akan membahas tentang momen inersia sistem partikel. Kita tahu bahwa yang namanya momen inersia itu adalah tingkat kelembaman benda untuk melakukan gerak rotasi. Nah, tingkat kelembaman sendiri itu maknanya adalah tingkat kemalasan benda untuk berubah keadaan geraknya. Semakin besar kelembaman suatu benda, berarti semakin malas dia untuk berubah keadaan geraknya. Nah, pembahasan tentang momen inersia sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu momen inersia untuk sistem partikel dan momen inersia untuk benda tegar. Sekarang kita akan membahas tentang momen inersia sistem partikel. Misalkan ada sebuah titik massa, sebuah partikel bermassa M, kemudian dihubungkan dengan sebuah kawat. Nah, kawat ini bisa berputar dengan poros di titik O ini. Ya. Panjang kawat R, kemudian partikel ini diberi gaya sebesar F. Maka berdasarkan hukum 2 Newton, berlaku pada partikel R sama dengan MA, di mana A adalah percepatan sesaat dia yang tidak lain merupakan percepatan tangensial, sehingga bisa diuraikan menjadi alfa kali R. Nah, kalau kedua suku kita kalikan R, berarti bentuknya F kali R sama dengan M alfa R kuadrat. Di sini kita tahu F kali R itu sama dengan tau atau momen gaya. Nah, sedangkan kalau M dan R kuadratnya kita kumpulkan, maka MR kuadrat ini bisa digantikan dengan I atau momen inersia. Karena kita tahu yang namanya momen gaya sama dengan momen inersia kali alfa. Nah, dari sini kita mendapatkan hubungan I momen inersia dari partikel ini sama dengan M kali R kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau ada sebuah partikel bermassa M, kemudian jaraknya ke poros putaran R, berarti dia memiliki momen inersia sebesar MR kuadrat. Bagaimana kalau partikelnya tidak cuma satu, ada sejumlah partikel dalam sistem? Nah, maka momen inersia total dari sistem ini bisa dicari dengan menjumlahkan dari momen inersia masing-masing partikel. Ya. Nah, misalkan ada 3 partikel seperti ini, berarti momen inersia sistem adalah jumlah dari momen inersia masing-masing partikel. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Misalkan kata soal, dua buah titik massa MA dan MB masing-masing bermassa 4 kg terpisah pada jarak 20 cm. Hitung momen inersia sistem partikel terhadap poros yang tegak lurus bidang dan A melalui titik massa MA, B tepat di tengah-tengah antara MA dan MB. Nah, jadi momen inersia dari sistem partikel sangat bergantung pada porosnya. Ya, kalau porosnya beda letaknya, maka momen inersianya pun akan beda. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk yang A, ketika porosnya melewati partikel MA, berarti partikel MA ini momen inersianya menjadi 0, ya, karena dia dilewati poros. Sehingga yang berkontribusi terhadap momen inersia sistem hanyalah partikel B. Jadi bisa kita hitung momen inersia sistem partikel sama dengan momen inersia partikel B berarti MB kali R kuadrat, ya. Dimasukkan angkanya hasilnya 0,16 kg meter kuadrat. Nah, bagaimana dengan yang B ketika porosnya tepat di tengah-tengah antara MA dan MB? Nah, di sini kita lihat. Ketika porosnya di tengah-tengah, maka kedua partikel MA dan MB ini berkontribusi terhadap momen inersia sistem. Ingat, yang namanya jarak di sini yang digunakan berarti jarak dari partikel ke poros, ya, berarti RA yang ini, RB yang ini. Nah, kalau kita masukkan nilainya, kemudian kita jumlahkan, maka akan ketemu momen inersia total sistem partikel sama dengan 0,08 kg meter kuadrat. Nah, sebagai latihan, coba kamu kerjakan soal berikut.